Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Risala dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Lagi On Air. Iya, Ya baik, Nas, kita mhm, ajak ya sahabat iya, keluarga muslim sebelum dan juga kita mhm, memulai, pembahasan kita kembali, oke kita di mengajak sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Islam yang bertanya, masalah perihal ya, menantu heeh, dan juga mertua, mhm, bisa menghubungi kita di 0617944282. iya atau juga Mhm, melalui pesan singkat di 08527115 iya, 3456. Baik, kita lanjutkan nih iya, pembahasan sembari kita kita. menunggu penelpon Fatur ya. Mhm. Nah, Ustadz Iya, tadi, kan yang kurang mhm, suka ini, mertua ya, Iya, terhadap iya, menantu bahkan mungkin bisa dari awal sebelum pernikahan itu memang iya, sudah nggak suka. Ini sebaliknya nih Ustadz, menantu mhm, yang kurang suka sama mertua mungkin mertuanya salah satunya adalah sering cerewet. cerewet atau mendikte, terlalu Iya, mendikte, iya, rumah tangga anaknya gitu, "Kamu harus seperti ini," gitu. Jadi yang membuat mhm, si menantu itu gerah nih gitu Ustadz. baik. Ini juga banyak terjadi nih. Mhm, iya. Mungkin kita kasih tahu Bang Nasril ya mungkin ya. iya. Saya Mungkin belum oh, punya ada pengalaman penelpon. dalam Nah, masalah Ustadz, ini. Kita sebelum tahan kita bahas ada Baik, sebentar. penelpon nih Ustadz, silakan. kita akan Iya, angkat. halo, Halo, assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Baik, dengan siapa dan di mana? Aisyah, Ustaz. Sedang baik. berdaki. Ya, Silakan silakan. Silahkan pertanyaannya. pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin bertanya nih, Ustaz ya. wabarakatuh. Ini masalah di keluarga dengan menantu tadi, Ustaz ya. Kita Ya. kan adik ipar ya, Ustaz. Terus berjuga dua kakak ipar gitu, Ustaz. Hmm. Mhm, Kan, karena kan satu rumah gitu kan rame itu kan, Ustaz. Ada abang ipar, ada kakak ipar, semuanya itu, Ustaz. Ya. mhm, Ada juga adik ipar gitu kan. Nah, terkadang kan orang yang ipar-ipar ini kan ngomong ke sana, mertuaku seperti ini katanya Ustaz. Padahal satu rumahan ini nggak ada dibeda-bedain gitu Ustaz ya. mhm, Hmm. Karena saya yang sering di rumah gitu kan. Hmm. Namun ketika dia mengatakan mertuanya pilih kasih sama yang satu gitu kan Ustaz. mhm, Hmm. Jadi kita ini sebagai adik ipar, kakak ipar juga sama itu Ustaz ya. Hmm, Mengatakan itu Ustaz. Nggak ada di rumah ini yang pilih kasih. Semuanya itu dianggap rata semuanya. Nggak ada iya, yang ipar itu pun nggak dianggap ipar sama orang tua gitu kita bilang hmm, kan Ustaz itu udah Ya. dianggap anaknya. Tapi katanya kalau motong ayam, yang satu nggak suka ayam kampung dipotongkan ayam ini, yang satu nggak suka ayam ini potongkan yang ini dengan Ustaz. iya, Hmm. hmm, Karena orang tua tadi kan menginginkan supaya bisa makan semuanya gitu Ustaz. Ya. hmm, Yang mana nggak suka itu kan bisa makan yang suka gitu Ustaz, nggak ada mhm, iya, dibeda-bedakan gitu Ustaz. heeh, Tapi yang menantu-menantu ini merasa yang sana diduluin gitu Ustaz, yang sini iya, enggak gitu Ustaz. Ya. hmm, Ya. hmm, Ah, itu mhm, yang salah mertuanya ataukah memang perasaan masing-masingnya gitu Ustaz? iya, Baik, baik. Karena saya kan belum berumah tangga gitu kan Ustaz, jadi kan saya kurang paham tuh Ustaz. Bisa hmm, hmm. iya. dijelaskan Ustaz? Pertanyaan saya sudah paham kan Iya, Ustaz? Paham iya, sudah, hmm, sudah. Tolong penjelasannya. Baik, iya. Syukran. insya Allah. Assalamualaikum Afwan. Afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Masya kasih ya, Allah, ini fenomena terjadi. yang terjadi Ya. di Perasaan kehidupan. juga emang ya. Iya, perasaan. Nah, ini Iya, Ustadz yang salah menantu apa mertua nih Ustadz? Tentunya dalam hal ini ya menantu terlalu baperan kalau bahasa kita ya. iya, Mhm, Terlalu bawa mhm, perasaan. Sebenarnya mertua mungkin sudah berusaha untuk bersikap iya, adil, cuma mungkin perasaan daripada sebagian menantu ini nggak adil. iya, mhm, Ini yang beginian tuh harus dibuang. mhm, Ini yang bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga kita. mhm, Ketika perasaan kita si fulan tuh nggak adil, nggak bagus, nggak baik sama kita, itu namanya suuzon. mhm, iya, Ya, namanya suuzon. Ya, apalagi sudah diterangkan tadi sama saudari Aisyah mhm, bahwa mertua bahkan umpamanya ini ada menantu yang tak suka ayam kampung, mhm, dibuat dimasak bukan ayam kampung kan begitu. mhm, Artinya apa? Semuanya bisa menikmati yang namanya ayam, iya, mhm, meskipun berbeda dengan jenisnya. mhm, iya, Ini menunjukkan bahwa mertua sudah berusaha untuk bersikap adil mhm, iya, pada para menantunya. Hanya saja mungkin para penantu ini yang terkadang begini sebenarnya bukan pada mertuanya, mhm, mhm, tapi pada ipar sebenarnya. Artinya mhm, begini, antara sesama ipar mhm, biasa terjadi yang namanya ketidaksukaan. mhm, Yang kena siapa? Mertuanya begitu. mertua. Padahal mungkin dia tidak suka dengan ipar iya, itu, Mhm, ya. Dia menganggap ipar itu begini begitu, kemudian mertua lebih sayang iya, sama dia dan sebagainya. mhm, Hingga akhirnya apa? Yang kena adalah mertuanya. mhm, Nah, ini sekali lagi yang kita perlu sampaikan mungkin ya kepada saudara Aisyah. Bagus tadi sudah membela orang tua ya mhm, kepada ipar-iparnya, sampaikan bahwa mama tidak berlaku tidak adil ya. mhm, mhm, Berusaha untuk berlaku adil kepada semua menantunya, bahkan dianggap semua seperti mhm, iya, anaknya. Ya dia kasih contoh mungkin tadi ya umpamanya
kakak fulan atau adik fulan nggak suka ayam kampung, mama Iya, masakan bukan ayam kampung. Iya. Ini menunjukkan bahwa mama itu berusaha untuk adil kepada semua menantunya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Nggak ada yang dilebih-lebihkan. Ini juga sebuah penjelasan yang bagus kepada para ipar kita, sehingga rasa-rasa yang seperti ini itu nggak ada, nggak merusak hubungan. Kalau sempat umpamanya mertuanya tahu, menantunya ini umpamanya membicarakan dia, dikatakan bahwa dia tidak adil, kan tentu akan merasa Tidak enak marah, lah tidak gitu enak ya. begitu. Iya, betul. Yang terjadi akhirnya apa? Cekcok, ya, yang kita khawatir malah ya sampai keluar kata-kata kasar ataupun penyebab perceraian antara ya dia dengan suaminya, kan tidak bagus. Baik. Ya, Seperti itu. Baik, sudah ada penelpon penelpon. kembali nih ya. Ya. Kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ibu Ida dari Palembang. Baik, Ya, silakan Ibu silahkan Ida. pertanyaannya Ibu Ida. pertanyaannya. Ya. Ya begini Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Ini masalah ipar ya tadi nih Pak Ustadz ya. Iya. Ya. Saya ini kan sudah ditinggal suami ya Pak Ustadz. Ya. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, saya itu dengan adik ipar saya, ayu ipar saya itu ya baik Pak Ustadz. Malah Alhamdulillah. dia itu semenjak suami saya meninggal ini malah takut kehilangan saya Pak Ustadz. Masya Allah. Katanya itu ganti adiknya begitu Pak Ustadz. Iya, iya. Iya. Nah ini satu lagi Pak Ustadz, ini antara ibu saya dengan mantu-mantunya ini Pak Ustadz. Iya. Nah alhamdulillah ibu saya itu dengan mantu-mantunya itu sering mengalah Pak Ustadz. Iya. Apa mantunya seperti ini, ibunya ya seperti ini, selalu mengalah ibu saya Pak Ustadz. Nah ini saya lagi Pak Ustadz, kalau dengan ipar-ipar saya Pak Ustadz, saya itu selalu baik dengan ipar-ipar saya Pak Ustadz. Apa ipar saya tidak ada kalau kelas sembako saya kasih begitu Pak Ustadz. Apa saya ini dapat pahala apa bagaimana ya Pak Ustadz? Saya minta solusinya ya Pak Ustadz. Baik, Iya. baik. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ida Allah. di Ini Palembang. rezeki juga ini, Ustaz. Ya, artinya mendapatkan ipar yang bagus, ya, alhamdulillah. Perhatian ya, Masya Perhatian. Allah. Nah ini seperti apa nih Ustadz? Mungkin pembahasan saya tambahkan lagi. Ketika sudah meninggal, apakah sama ipar yang lainnya itu hubungannya itu apakah harus seperti apa nih Ustadz? Tentunya dalam Islam itu kita sangat Iya. menjaga yang namanya hubungan silaturahmi, Mm-mm. hubungan kerabat, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya Khadijah yang paling dia sayangi Iya. meninggal, beliau tetap menyambung hubungan baik dengan teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Ketika beliau memotong hewan, apa kambing atau apa, Mm-mm. lalu beliau itu kasihkan kepada si fulana, karena dahulu dia dekat dengan Khadijah, ibunda kita. Seperti artinya apa? Meskipun ya suami sudah meninggal dunia, tetap kita menjaga hubungan baik. Karena apa? Dia merupakan saudara daripada suami kita. Iya. Di antara cara kita berbuat baik kepada suami kita tetap berbuat baik kepada ipar-ipar kita. Apalagi alhamdulillah mendapatkan ipar yang sangat bagus, Iya. yang sangat mencintai kita, menyayangi kita, nggak mau lepas dari kita, umpamanya. Ya, tentunya kita sangat berharap yang seperti ini, saling Iya. membantu, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tentunya kalau iparnya itu sesama jenis. Iya. Ya, artinya karena apa? Tidak boleh umpamanya lawan jenis, kan begitu. Khawatirnya jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Betul. Maka ini terus tetap menjaga hubungan dengan ipar-ipar tersebut. Apalagi kalau kita punya anak, tentu anak ini masih memiliki hubungan darah dengan paman-paman mereka ataupun Iya. ipar-ipar kita. Dia wajib tetap menyambung tali silaturahmi kepada paman-paman mereka. Mm-mm. Dan paman-paman mereka ataupun bibi-bibi mereka merupakan sama kedudukan dengan ayahnya. Iya. Dalam arti kata di sini ialah dia tetap berbuat baik kepada paman dan bibi-bibi mereka. Begitu. Dan sangat bagus sekali, Masya Allah. Kemudian yang kedua berkaitan tentang mengenai masalah ibu yang selalu mertua, mengalah. selalu mengalah nih. ini Apakah termasuk- harus seperti itu, Ustaz? ya mungkin ibunya Masya Allah bagus, Iya. salehah, ya baik sekali. Mm-mm. Seharusnya menantu yang mengalah. Bukan Kenapa? ibu ya? Bukan ibu. Iya. Ya. Kenapa? Karena menantu kan lebih muda Mm-mm. dibandingkan dengan mertua. Apalagi ini mertua begitu. Suami orang tua dari pasangan kita. Seharusnya Iya. bagaimana kita lebih bagus, harus lebih baik dan seharusnya lebih utama berbuat baik kepada mereka. Lebih utama seperti berbuat baik kepada mereka. Apalagi Nabi mengatakan bukan termasuk golongan kami. Ya, man lam yarham saghirana wala yuwaqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami. Iya. Ya,
Orang yang tak menyayangi yang lebih kecil, tak menghormati yang lebih besar. Artinya apa? Ini kan lebih tua dari kita. Seharusnya kita menghormati, lebih mengalah, ya. Nah, adapun mertua yang mengalah kepada menantunya, mungkin ingin menjaga hubungan. Jangan sampai ya ketika umpamanya ini si anak menantu keras kepala. Kalau aku pun keras kepala juga akhirnya terjadi perang dunia ketiga nanti kan begitu. Dikhawatirkan. Akhirnya apa? Mertua lebih suka mengalah. Ya, selagi itu masih bisa ditoleransi, ya. Maka sebenarnya mertua insya Allah akan mendapatkan pahala daripada sifat mengalahnya dan kesabarannya terhadap menantu-menantunya. Tapi sekali lagi kita katakan seharusnya menantu yang harus lebih berbuat baik kepada mertuanya, menjaga hubungan kepada mereka. Baik, Masya Allah. Nah, Ustaz, sebelum tadi ke pertanyaan di awal, ini mengenai ipar juga, Ustaz. Ada penelpon? Ada penelpon kembali, Ustaz ya. Kita angkat terlebih Halo, dahulu. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Dengan siapa dan di mana? Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam. Kita berkatu. Ya, Bapak mohon dengarkan kami melalui telepon saja. Ya, Bapak silakan pertanyaannya dan mohon diangkat suaranya, Pak. Dari Pak Tamrin dari Padang. Iya, baik. Silahkan pertanyaannya, Bapak. Mau bertanya. Ya, mau bertanya bagaimana kalau kita dengan menantu itu auratnya anak angkat gitu. Anak kita anak angkat. Ya, anak angkat, yang laki-laki dari kita anak angkat, yang menantu kita bagaimana auratnya dengan kita gitu. Baik, itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Tamrin ya. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini bagus juga nih, Ustaz. Nah, ini Ustaz. Insya Allah. Anaknya ini anak angkat, yang laki-laki nikah. Kan masih dianggapnya menantu lagi ke perempuannya. Ini batasan auratnya gimana nih? Tapi sebelumnya kita akan jawab pertanyaan ketiga Bu Ida tadi. Mungkin Bu Ida bertanya-tanya. Iya, betul. Tentang mengenai pembagian kalau dia memberikan sembako atau uang kepada iparnya, apakah berpahala? Tentu berpahala. Ya. Sangat berpahala. Lebih besar pahalanya pun kalau kita memberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena mereka memiliki hubungan dekat dengan kita. Lebih kita utamakan mereka, apalagi mereka membutuhkan. Apapun yang kita berikan kepada ipar kita, kepada orang biasa saja mendapatkan pahala. Apalagi kepada ipar-ipar yang memiliki hubungan dekat tadi. Tentu insya Allah Bu Ida akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembalikan lagi ikhlas karena Allah kita itu memberi kepada ipar yang mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Baik, untuk pertanyaan Pak Tamrin ya, di Padang ya, mengenai batasan aurat terhadap menantu dari anak angkat kita. Anak angkat. Sebelumnya begini, ya tentunya kita tentu semua berkewajiban berbuat baik kepada manusia. Ya, berkewajiban berbuat baik kepada manusia. Termasuk juga kalau kita mengangkat seorang anak, ya seperti anak kita sendiri. Tapi wajib kita pahami ketentuan-ketentuan syariat tentang masalah mahram ataupun tentang masalah aurat. Anak angkat itu hanyalah anak yang kita didik, kita nafkahi, kita besarkan. Tapi dalam masalah syariat, mereka bukanlah ahli waris kita. Bukan ahli waris. Bukan ahli waris kita. Artinya juga mereka bukan pula mahram kita. Nah, kalau tadi umpamanya anak angkatnya laki-laki, maka dia dengan istri kita bukan mahram. Mohon maaf, mungkin kita perlu sampaikan mungkin. Betul. Kecuali umpamanya ini anak diambil dari kecil, kemudian disusui oleh keluarga kita. Umpamanya nih, istri kita punya adik yang sedang menyusui. Ini anak yang kita ambil dari kecil, ya. Maka kita minta air susunya ditampung ya umpamanya, dikasihkan kepada anak ini. Maka menjadi anak sesusuan. Dia anak susuan daripada adik kita dan sama seperti kita hukumannya. Hukumnya itu sebagai mahram kita karena sesusuan. Ya. Tapi ini enggak ada, kita umpamanya ambil dari dia besar. Umpamanya. Atau ketika kecil enggak dikasihkan susu daripada susu daripada adik kita, ya. Sehingga enggak ada hubungan mahram. Maka di situ berarti anak angkat laki-laki ini sama istri kita bukan mahram. Kalau begitu, istri kita harus menjaga auratnya. Tidak boleh sembarangan menampakkan aurat kepada anak angkat laki-laki ini. Itu saja antara kita dengan anak angkat. Apalagi dengan menantu. Artinya
mohon maaf tadi saya sampaikan ya, Bapak Tamrin dengan menantu daripada anak angkatnya bukanlah mahram. Seperti orang lain gitu ya? Iya, dia sama seperti orang lain. Berarti bagaimana? Ya harus menjaga Aurat. aurat. Ya, anak perempuannya juga harus menjaga aurat daripada bapak angkat daripada suaminya, karena nggak ada hubungan darah, yang ada hubungan mahram sesama mereka. Baik, Ya. baik Ustadz, sebelum kita break kita angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana? Pak Tamrin ini. Tamrin tadi ya Pak, ya Pak. Ya, Ya. tambahan tanya tadi. Ya. Silakan Pak. Ini anak saudara kita yang kita angkat ini dari saudara kita, dari cucu tibanya sama kita gitu, yang laki-laki. Nah, cuma bagaimana itu yang penambahannya sedikit dari pertanyaan. Baik Pak. Baik. Baik, terima kasih. Ya. Baik Ustadz, kita jawab setelah jeda. Baik. Dan untuk Pak Tamrin mohon Bersabar ya. Dan juga yang lainnya jangan kemana-mana. Sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah tetap dalam program Lagi on air.